Alright, Gitu. kita back lagi, kita zoom in lagi ke trauma ya. What do you think? Apa pendapat lu tentang glorifikasi childhood traumas, di mana orang jadi menggunakan itu sebagai vertigo itu apa ya sebentar? Sebagai kayak oh ya iyalah gue kayak gini dulu, gue kan waktu masa kecil kayak gini 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 gitu loh. But they don't do shit about it. Mereka tidak berusaha untuk merubah itu, mereka tidak ini, justru malah kayak menjadi kayak pengakuan atau apa sih bahasa Indonesia ya, kayak uh, iya jadi malah kayak alasan untuk kenapa I am the way I am gitu. Jadi kayak journey-nya nggak selesai gitu loh, Gil. Ngerti nggak? Dimana gue udah bisa pinpoint, mungkin ini karena gue punya childhood traumas, tapi itu justru membuat gue menjadi, ya udah, I am the victim. This is who I am gitu loh. What do you think about it? Lebih ini ya, playing victim ya. Ya, glorifikasi si childhood trauma itu just as an excuse for staying the way you are. Tapi kebanyakan orang kan begitu. Ya mungkin mereka tidak tahu rasanya begitu indah kalau bisa sampai keluar, atau memang mungkin mereka juga, ya kalau my personal experience, nggak ada yang nge-guide gue. Bukannya glorifikasi. Jadi jadinya lebihnya ke entah juga mau keluarnya gimana pada waktu itu. Hmm. Ngerti nggak? But you kept looking for help though. Kept looking for help-nya bukan seek for professional help lagi, tapi gue dig deep, ya kayak gue bilang tadi, gue jadi hyper focus banget sama human behavior. Bener-bener gue hyper focus banget, gue pelajarin lebih dalam lagi, gue ya even read books, like listening to podcast, and recently gue baru denger podcastnya Gabor Mati. Wah, itu suhunya trauma itu anjing. Iya, nah dan sekarang gue lebih paham lagi gitu, dan mendengar itu semua itu benar-benar increasing my empathy, lebih mengerti lagi kenapa ada orang begini, kenapa ada orang seperti itu. Jadi setelah gue mengerti ini semua, itu yang namanya gampang ngejudge orang, gampang nge-labelin orang, itu sudah nggak ada di gue gitu loh. Nggak semudahnya kalau dulu mungkin dianya aja yang gini gitu, dianya aja yang begitu gitu. Nah kemarin yang gue dengar dari si dokter Gabor ngomong, manifestasi bentuk trauma itu banyak banget. Yang tadinya gue hanya taunya manifestasi trauma tuh seperti mungkin jadi people pleaser, jadi pemarah gitu kan. Ternyata lebih luas lagi. Orang yang punya autoimmune disease, orang yang cancer, orang yang punya physical illness, mental illness, workaholic, alcoholic, drug addicts, itu tuh manifestasi dari trauma juga, childhood trauma. Gue pas denger, oh my gosh, human beings, wow, gitu loh. Maksudnya kita secara nggak sadar numb our pain yang kita dapat waktu mungkin dapat dari childhood trauma atau childhood abuse, ya kan beda-beda ya kita dapatnya setiap orang. Caranya pun berbeda. Gue jadi inget lagi balik ke teorinya si Freud yang tentang defense mechanism. Orang kan ada yang jadi repress, ada yang jadi denying, ada yang jadi projecting gitu kan. Nah, beda-beda defense mechanismnya. Nah, outputnya ya itu. Mungkin yang kalau yang repress ya jadi
manifestnya penyakit gitu, autoimun atau cancer dan sebagainya. Gimana menurut lo? Karena di logika gue dan di pengalaman gue akan lebih gampang untuk apa ya, kayak memberikan inspirasi atau info ke orang yang memang udah ada di dalam tanda kutip lowest point of their life gitu ya, dan dia ngerasain negatifnya dari manifestasi childhood trauma tersebut, misalkan dari orang yang misalkan mengidap kanker atau orang yang memang udah anjir nih, gue udah nggak enjoy hidup sama sekali gitu misalnya gitu ya. Nah, itu akan lebih dalam tanda kutip mudah untuk memberikan, hey coba deh lo lihat ke situ, daripada orang yang masih dalam tanda kutip hahaha aja gitu ya, going through life, everything is sometimes it's up, sometimes it's down gitu ya. Dan tapi message-nya adalah, sebelum nanti beban lu terlalu berat, mending coba deh lu tilik gitu. Mumpung lu masih bisa hahaha nih gitu loh. Mumpung lu belum di urgent level gitu loh. Nah, mungkin pertanyaannya gue split jadi dua. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut lu mungkin nggak orang-orang yang masih biasa-biasa aja buat diajak untuk look that way, look inside actually. Dan kalau mungkin, gimana? Susah ya pertanyaannya ya. I mean like, buat memberikan konteks sedikit juga gitu, karena gue juga gue sama Vina kita belajar dari Joe Dispenza, dan itu basically juga selalu yang dia berikan adalah, lu sebelum lu ada di modus itu, lu lihat sekarang gitu loh. Tapi di dalam kenyataannya nggak usah tentang hidup deh, Gil. Lu ngerjain tesis, lu ada 6 bulan, lu juga lu nggak di bulan pertama lo ngerjain tesis itu kan. Lu ngerjain tesis itu probably di minggu terakhir atau sebulan terakhir lo harus ngebalikin tesis itu. At least I'm that kind of guy gitu kan. Nah, gimana nih caranya nih buat mumpung karma lu sekarang termanifestasinya, lu masih bisa hidup dengan damai dan santai. Ayo coba gitu, kita ngelihat bareng-bareng, ngelihat ke dalam gitu loh. Jadi, tapi itu nggak gampang. Ini kan yang pernah gue bilang juga ke Vina, ada cerita ilustrasi gitu. Ada temen datang ke rumahnya seorang teman yang punya anjing. Kalau lu kemarin dengar perbincangan sama Vina. Ya itu, Bay. Udah begitu sakit, kena paku, dia cuma bisa kaing-kaing-kaing. Padahal tinggal ngangkat badan, pindah sedikit posisinya. Udah, enak. Bisa nggak menurut lu orang melihat ke dalam dan melihat proses itu tanpa harus semenderita itu dulu? Probably yes, probably no. Orang yang grew up di rumah tangga yang bahagia, ya kan? Pernah nggak mikir ke sana? Perspektif mereka seperti apa gitu towards the world? Yang hidupnya adem-adem aja gitu dari luar gitu kelihatannya gitu ya? Bukan adem-adem sih. Maksudnya pas mereka grew up tuh begitu mindful orang tuanya mendidik mereka menjadi orang yang konten gitu, orang yang happy. Ada nggak di lingkaran pertemanan lu yang kayak gitu? Di mana lu tahu dan lu kayak ngelihat punya contoh nyatanya gitu loh. Oh, ada. Gimana itu orang ininya? Yang happy ya, maksudnya grow up di family yang happy ya. Orang tua pun mindful dan sayang. Ya semua orang tua sayang lah sama anaknya. Cuma maksudnya terbentuknya yang yang proper case-nya gitu kenalan ya. gue ini,
ya ja, nggak termanifest di ini sih, nggak termanifest yang kayak di penyakit atau kesusahan yang lain. Karena apa ya? Karena dia tahu kalau dia dapat kesulitan selalu ada yang namanya orang tua yang bisa depend gitu loh. Dan bukan hal yang gimana ya ngomongnya? Ya happy aja sih, Bay. Kalau gue lihat gitu, Bay. Nggak kayak kita yang harus, maksudnya journey healing gitu kan, yang sampai kata lu fucked up banget gitu. Ya, ya. Gue di pelajaran gue di Vipassana, itu yang 10 hari meditasi itu. Ada satu diajarin, di situ mereka percaya tentang reborn, lu akan terlahir lagi gitu ya. Dan tergantung dari karma lu di hidup lu selanjutnya, lu bisa terlahir di light atau lu bisa terlahir di dark. Light in the meaning misalkan lu lahir di keluarga yang sudah mindful, keluarga berada dan kawan-kawan lainnya. Dark is the opposite. But just because you're born in the dark side or in the light side doesn't mean dari light ke light, dark ke dark. Lu bisa juga dari light ke dark dan dari dark ke light. Dan di situ diajarinnya adalah balik lagi di Vipassana itu sangat diajarkan di mana lu latih otot lu menjadi observer. Nothing else. Lu nggak regulate breath lu nggak berusaha nenangin pikiran lu karena itu akan menjadi kontraproduktif di saat lu berusaha untuk menenangkan pikiran lu. Lu nonton aja, lu nonton diri lu aja. And Gil, anjir, gua ada momen di mana gue sampai mikir, man, gue kira gue manusia yang baik gitu, tapi kok ada pikiran-pikiran ini yang muncul ke permukaan gitu. Gue sendiri juga sampai kaget gitu kan. Jadi eh, itu gue cuma intrik gitu loh, karena probably gue nggak ada kenalan secara langsung yang memang eh, di mata gue atau sepengetahuan gue lu hidup atau besar di keluarga yang mindful gitu ya, sehingga skill mindfulness ini tuh udah ada dari awal gitu loh. Gue nggak ada, makanya tadi gue nanya gitu apa kalau ada kenalan dan real life example like that gitu. That was like the base of the question. Gue sih kalau mau dibilang orang tuanya mereka mindful atau enggak sih, bukan who am I to judge gitu kan, mindful atau enggak gue nggak tahu. Cuman yang pasti yang gue tahu ya orang tuanya ini sebisa mungkin menjadi orang tua yang sangat baik gitu loh terhadap anak-anaknya gitu. Ketika ada gesekan pun juga anaknya diajarkan, oke, duduk yuk gitu. Gimana caranya kita berargumen yang sehat.